sehingga di bulan ini kita bisa melipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam kehidupan di akhirat, ya. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, demikian juga para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan siapa saja di antara umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya sampai nanti tegaknya hari kiamat. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mengapa surah Al-Kahfi yang kita bahas? Tahun yang lalu kita membahas tafsir surah Yasin dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Dan di Ramadan tahun ini kita akan membahas, mudah-mudahan juga bisa selesai, yaitu tafsir surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi banyak disebut di dalam dalil, siapa yang dia menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, maka dia selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan bagian akhirnya, siapa yang menghafal bagian akhir dari surah Al-Kahfi, maka dia selamat dari fitnah Dajjal. Jamaah dirahmati oleh Allah, fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar, ya, fitnah terbesar atas umat manusia. Dan fitnah Dajjal ini menandakan bahwa bahwa kita sedang berada di suatu zaman yang disebut dengan akhir, zaman akhir, ya, zaman yaitu ketika menjelang, sangat menjelang sekali akan datangnya hari kiamat. Dan kita hidup di zaman ini, zaman dimana banyak sekali sudah bermunculan tanda-tanda bahwa kita ini betul-betul ada di akhir zaman. Sehingga dalam kehidupan di akhir zaman ini, maka bekalnya adalah surah Al-Kahfi. Sehingga surah Al-Kahfi ini disunnahkan dibaca setiap malam Jum'ah. Ya, tentunya ketika kita mendapatkan dalil-dalil tentang membaca, itu maksudnya bukan sekedar membaca, tetapi dia juga harus dipahami, kemudian nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk di antara cara memahami adalah kita mengerti tentang tafsirnya, ya, karena Al-Quran ini dipahami dengan tafsir, ya. Al-Quran dipahami dengan tafsir, bukan semata-mata dipahami dengan terjemah, karena terjemah ini terlalu ringkas, terlalu terlalu letterlek, ya. Kita tidak bisa menggali lebih dalam pengertian tentang ayat-ayat Al-Quran kecuali dari tafsir. Maka inilah kiranya kenapa kita membahas surah Al-Kahfi, mudah-mudahan bisa menjadi bekal di kehidupan kita di akhir zaman ini. Jamaah dirahmati Allah, surah Al-Kahfi ini adalah surah nomor 18 di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrah, ya. Padahal isi dari surah Al-Kahfi adalah berbicara tentang fitnah akhir zaman, tetapi ternyata Allah turunkan itu sebelum hijrah, ya, bukan diturunkan setelah hijrah, tetapi diturunkan sebelum hijrah. Maka inilah yang akhirnya menjadi keunikan dari surah ini, ya. Jadi dia berbicara tentang fitnah akhir zaman, bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman, tapi ternyata diturunkan di awal, yaitu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 sebenarnya kita sudah membahas, tapi kita kita telah bahas di setiap kajian habis maghrib, ya, tapi kita mulai dari awal supaya nanti kita bersambung pembahasannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi, segala puji bagi Allah, alladzi yang telah anzala menurunkan, 'ala 'abdihi kepada hambanya,
Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Allah telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebut hamba, ya, disebut hamba ini untuk menunjukkan bahwa di antara sifat baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah kehidupan sehari-harinya ini terpenuhi oleh penghambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hambanya, tidak disebut kepada nabinya atau kepada rasulnya. Jadi di sini ada isyarat bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW itu kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan bagi Al-Qur'an itu 'iwajan. 'Iwajan itu artinya bengkok. Ya. Bengkok, menyimpang atau tidak lurus. Sehingga kita dapati bahwa Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini tidak ada pertentangan satu sama lain. Jadi masing-masing ayat di dalam Al-Qur'an, mulai dari surah Al-Fatihah sampai nanti akhir surah An-Nas, ini tidak ada satu ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada. Bahkan yang ada itu satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan. Ya, saling membenarkan, saling menguatkan. Itulah Al-Qur'an. Kalaupun ada seolah-olah sesuatu yang bertentangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia tidak bertentangan, tetapi sesungguhnya saling menguatkan. Demikian diterangkan oleh para ulama. Sehingga mereka, para ulama kita, ya, ketika membahas ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan, itu mereka akhirnya menyusun sebuah kaidah. Ya, sebuah kaidah itu yang pertama, tidak boleh ayat Al-Qur'an itu yang seolah-olah bertentangan itu akhirnya dibatalkan yang satu, diambil yang lain. Itu tidak boleh demikian. Tapi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah al-jam'u. Al-jam'u itu artinya berusaha menggabungkan ayat yang seolah-olah bertentangan itu sehingga akhirnya terpakai semua. Jadi tidak boleh di sistem gugur istilahnya. Nah, kalau di dalam pembahasan kitab-kitab dahulu, ya, maksudnya kitab-kitab dahulu yang kita maksud adalah yang sampai sekarang diklaim masih ada, seperti kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ya, yang diklaim itu adalah kitab dahulu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam teori pembahasan untuk kitab-kitab itu, maka yang terjadi adalah sistem gugur, ya, sistem gugur. Jadi ketika ada ayat seolah-olah bertentangan dengan ayat yang lain, maka ditarjih istilahnya. Ditarjih itu dicari yang kuat, kemudian dibenturkan dua ayat itu, kemudian diambil satu, digugurkan yang lain. Nah, itu metode di dalam mengkaji kitab-kitab selain Al-Qur'an. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang didapati banyak pertentangan. Ya, karena didapati banyak pertentangan, sehingga akhirnya karena sangat banyak pertentangan, mereka akhirnya mengkaji kira-kira mana ini yang benar. Berarti nanti ada ayat yang benar, ada ayat yang tidak benar. Loh, kok bisa ada ayat tidak benar dalam kitab suci? Nah, ini akhirnya menjadi pertanyaan, ya. Adapun dalam Al-Qur'an tidak ada. Jadi dalam Al-Qur'an ini satu sama lain itu saling menguatkan. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu satu kebengkokan, suatu ajaran atau suatu ayat yang bertabrakan satu sama lainnya sehingga akhirnya ajarannya tidak lurus lagi. Tidak, tetapi semuanya seiring, semuanya saling menguatkan satu sama lainnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman itu artinya ayat Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an itu Allah turunkan dalam keadaan tegak. Artinya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, suatu sifat yang tidak tegas.
yang kalau bahasa kita mencela-mencela. Tidak ada. Jadi ayat-ayat Al-Quran, ya, ini isinya adalah ketegasan demi ketegasan. Karena kenapa? Karena ayat Al-Quran ini adalah untuk ditegakkan. Kita berbicara Al-Quran dalam konteks hukum, maka hukum itu harus tegas. Dia harus tegak betul, ya. Tidak boleh kecondongan ke kanan atau kecondongan ke kiri. Tidak boleh ada kecenderungan kepada si A, kecenderungan kepada si B, tidak ada. Jadi Al-Quran dia berdiri tegak di tengah-tengah, ya. Dia bersikap adil, dia akan menghukum siapapun yang bersalah, kemudian dia akan membenarkan siapapun yang benar. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dia tidak ada ajaran atau hukum satupun di dalam Al-Quran itu yang bengkok. Kemudian posisi Al-Quran juga dalam keadaan tegak, ya. Liyunzira ba'san syadida. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Menyebutkan maksud atau hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan liyunzira, agar dia Al-Quran itu atau dia Nabi Muhammad SAW yunzira, memberikan peringatan, ba'san syadida, akan suatu siksa yang keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa yang diperingatkan, tetapi yang disebutkan oleh Allah itu yang yang diperingatkan itu bukan orangnya, tetapi sesuatu yang diingatkan itu, ya. Liyunzira ba'san syadida min ladunhu, agar dia Al-Quran itu atau Rasulullah SAW itu memberikan peringatan akan suatu siksa yang syadid, suatu siksa yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan di sini siapa yang diingatkan, ya. Apakah orang mukmin ataukah orang kafir, siapa, tidak disebutkan di sini, ya. Kemudian di ayat setelahnya wa yubashsyiral mu'minina, wa yubashsyiral mu'minin, dan agar dia memberikan peringatan, memberikan kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Nah, di sini baru disebutkan. Ketika menyebutkan tentang peringatan, Allah tidak sebutkan siapa yang diingatkan, tapi ketika menyebutkan tentang wa yubashshira, memberi kabar gembira, maka yang diberi kabar gembira adalah al-mu'minin, orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang mukmin yang mereka mengerjakan amal-amal soleh. Anna lahum ajran hasana, ya, isi kabar gembiranya adalah bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Pertanyaan, ya, kenapa peringatan di sini tidak disebut sasaran objeknya, ya? Kenapa? Maka sebagian ulama menerangkan, ya, itulah metode Al-Quran. Ketika dia menyebutkan sesuatu, kadang tidak disebut, ya, tetapi yang disebut adalah kebalikannya. Kebalikan dari memberi peringatan adalah memberi kabar gembira. Peringatan tidak disebut siapa objeknya yang diingatkan, tapi kabar gembira disebutkan siapa objek yang diberi kabar gembira, yaitu orang-orang mukmin. Dari sinilah akhirnya kita memahami bahwa yang diperingatkan itu adalah orang-orang kafir. Kebalikan dari orang mukmin itu adalah orang-orang kafir, ya. Jadi demikianlah di antara sebagian kaidah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi disebut kebalikannya, sehingga akhirnya lawannya itu juga akhirnya kita ketahui dari konteks kalimat itu. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ba'san syadida min ladunhu, yaitu suatu siksa yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisi Allah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa siksa yang pedih itu betul-betul berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksa yang pedih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Sehingga ketika kita ketika kita ingin terhindar dari siksa, ya, terhindar dari azab, maka tidak ada tempat kita untuk lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau kita takut kepada harimau, maka kita lari dari harimau. Kita takut dari ular, maka lari dari ular. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, tetapi semakin dekat kepada Allah. Itulah cara menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka semakin mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Itulah cara kita menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena siksa yang sangat pedih itu tidak ada sumbernya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yubashsyiral mu'minin, ya, dan agar dia Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya. Ini kemudian disebutkan sifat orang-orang mukmin itu siapa, ya, atau seperti apakah orang-orang mukmin yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka secara umum kata orang-orang mukmin, ya, siapakah orang-orang mukmin? Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang terkenal hadis itu dengan hadis Jibril, yaitu ketika datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah kumpulan sahabat-sahabat Nabi yang sedang ada di masjid, dan Nabi waktu itu ada di masjid. Tiba-tiba Umar bin Khattab bercerita, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, tiba-tiba datang kepada kami di siang hari ada seorang yang dia berpakaian sangat putih, kemudian dengan rambut yang sangat hitam, ya. Tidak nampak pada orang itu bekas-bekas perjalanan. Yang dimaksud oleh ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin menyampaikan bahwa orang itu bukan orang Madinah, bukan sahabat-sahabat Nabi yang biasa mereka ketemu, ya. Tetapi kalau bukan orang Madinah, tentu dia orang jauh. Kalau orang jauh berarti harus ada bekas perjalanan, tapi tidak ada bekas perjalanan, ya. Artinya dulu perjalanan jauh lewat padang pasir, tentu baju berdebu. Dia tidak, bajunya sangat putih, rambutnya juga sangat hitam, tidak lusuh. Nah, ini mengherankan. Kalau dikatakan orang jauh, bukan orang jauh karena bukan orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Tapi kalau dikatakan orang Madinah, tidak ada satupun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Tiba-tiba orang itu masuk, melewati para sahabat-sahabat Nabi, kemudian langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia bertanya, di antara pertanyaan adalah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apakah itu iman, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, kemudian yang terakhir engkau beriman kepada qadar atau qadha dan qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu terasa baik ataukah terasa buruk. Maka setelah dijawab demikian oleh Rasulullah SAW, orang ini menjawab, sodakta, engkau benar. Maka Umar semakin heran ketika itu, ya. Nah, dia bertanya, dia yang membenarkan. Nah, ini siapa? Jadi sudah tanda-tanda besar, ini orang ini siapa, ya. Kemudian ketika dia bertanya, dia juga membenarkan. Jadi sebenarnya dia bukan ingin bertanya, seolah-olah dia ingin mengetes, ya. Maka akhirnya selesailah pertemuan antara orang ini dengan Rasulullah SAW, dan orang itu pergi, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai Umar, kejar orang itu. Dikejar di luar masjid, sudah tidak ada orang itu, tidak diketahui di manakah atau kemanakah orang ini berjalan. Nah, akhirnya dibiarkan oleh Rasulullah SAW beberapa hari, dalam riwayat disebutkan 3 hari lamanya,
dibiarkan sahabat-sahabat itu bingung untuk menerka-nerka siapa orang itu. Ya. Kemudian setelah 3 hari itu dipanggillah Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang kemarin bertanya? Allah wa Rasulullah alam, kata Umar. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya itu adalah Jibril. Ya, Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Itu jadi jamaah dirahmati Allah. Jadi iman yang dimaksud di dalam ayat ini itu juga sama dengan iman yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi kalau disebutkan Allah memberikan atau Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, siapa orang mukmin? Yaitu yang dia beriman kepada rukun iman yang 6. Ya, jadi dia beriman kepada rukun iman yang 6 inilah yang wajib. Jadi di antara amalan-amalan iman, ya, yang wajib harus ada pada setiap orang itu adalah rukun iman yang 6 ini. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini wajib ada. Ya. Adapun nanti tentang rincian-rinciannya, ya, rincian-rinciannya, nah ini nanti bukan hal yang istilahnya, ini termasuk masalah cabang, ya. Jadi bukan masalah pokok. Yang masalah pokok ini adalah masalah tentang 6 ini harus ada, ya. Apakah bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman tentang rububiyah, iman tentang uluhiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasan masalah cabang, ya. Rincian itu masalah cabang, ya, bukan masalah pokok. Bagaimana iman kepada malaikat? Nah, itu seperti apa iman kepada malaikat? Ini juga masalah rincian, ya, bukan masalah pokok. Yang masalah pokok ini secara global atau secara umum 6 hal ini, ya. Nah, inilah yang mendapatkan kabar gembira itu. Kemudian alladzina ya'maluna sholihat, ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, ternyata bukan hanya sekedar iman kepada 6 hal ini, tetapi ada sifat berikutnya, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang dia mengerjakan amal soleh. Ayat ini akhirnya menegaskan kepada kita, ya, tidak cukup sekedar beriman, ya, percaya kepada 6 hal ini, tapi ternyata iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Ya, apa itu amal soleh? Apa amal soleh? Maka amal soleh, suatu amal itu disebut dengan amal soleh jika dia terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang pertama, amal itu hanya dilakukan karena ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia amalkan suatu amalan itu, maka tidak ada niatannya kecuali hanya mengharapkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan nanti di kehidupan akhirat. Itu syarat yang pertama, ya. Jadi suatu amal itu disebut sebagai amal soleh, syarat pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah li syariatillah, mengikuti syariat Allah, ya. Jadi suatu amal yang disebut amal soleh jika dia sesuai dengan syariat Allah, ya, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis, ya. Ini pokok. Jadi harus ada amal-amal tersebut sandaran dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Ini yang pokok. Kemudian selain Al-Quran dan sunnah, nanti ada ijma, ada qiyas, ya. Ini yang disepakati oleh para ulama bahwa pengambilan hukum di dalam Islam itu yang disepakati itu ada 4, ya. Yang pertama pokoknya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kemudian dari pokok ini nanti ada cabang, yaitu cabang berikutnya adalah ijma. Kemudian yang berikutnya adalah qiyas, ya. Ini yang disepakati oleh para ulama. Nanti yang tidak disepakati lebih banyak lagi, ya. Nah, ini suatu amalan bisa disebut sebagai amal soleh. Jadi dia harus ada sandaran dalilnya, baik dari Al-Quran
baik itu dari sunnah, baik itu dari ijma, baik itu dari qiyas. Apa itu ijma? Ijma itu adalah kesepakatan mustahid pada suatu masa setelah meninggalnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum. Ya, jadi mustahid bukan kaum muslimin, ya, bukan orang awam kaum muslimin, bukan. Tapi ijma itu adalah kesepakatan para mustahid umat. Ya, jadi para mustahid umat itu bersepakat tentang suatu permasalahan, ya, yang mustahid hidup setelah meninggalnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum, ya. Artinya kalau Rasul masih hidup, seluruh sahabat sepakat, ini bukan ijma. Jadi baru disebut ijma itu jika Nabi sudah meninggal, berarti kan tidak ada lagi yang ditanya, ya kan? Kalau Nabi hidup kan masih ada yang ditanya, wah Rasulullah ini bagaimana? Maka Nabi tentu menjawab. Kalau Nabi menjawab, semuanya taat. Tapi ini sudah meninggal Rasulullah. Rasul sudah meninggal, tidak ada yang ditanya lagi, sehingga akhirnya sahabat-sahabat Nabi membahas dalil, membahas Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika dibahas-bahas itu, maka semuanya sepakat tentang kesimpulan hukumnya. Maka ini namanya adalah ijma. Kalau di zaman sahabat berarti ijma sahabat. Kalau di zaman-zaman setelahnya berarti ijma ulama mustahid yang hidup di suatu masa tertentu atas suatu hukum, ya. Nah, itu ijma. Kemudian juga harus ada sandaran dalil, paling tidak qiyas. Jadi kalau tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada sunnahnya, tidak ada ijma'nya, paling tidak harus ada qiyas. Ya. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah membandingkan suatu perkara yang belum ada dalilnya dengan suatu perkara yang ada dalilnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya, contoh kalau masalah ijma di zaman kita sekarang, ini bagaimana tentang hukum narkoba misalkan. Narkoba kita cari dalam Al-Quran tidak ada. Bunyi narkoba dalam Al-Quran nggak ada. Ayat narkoba yang mana? Ya, yang bunyi narkoba gitu kan nggak ada. Ya, tidak ada. Kemudian dalam hadis juga tidak ada. Ya. Kemudian dalam ijma sahabat, ya apalagi zaman waktu itu belum ada narkoba. Ya, tentu tidak ada, tidak ditemukan dalam ijma. Jadi dalam Al-Quran tidak ada, kemudian dalam hadis tidak ada, dalam ijma tidak ada. Maka nanti ditemukan dengan cara qiyas. Ya, qiyas. Kenapa dikiaskan? Karena nanti punya kesamaan sifat. Ya, apa kesamaan sifatnya? Narkoba nanti dicari. Ini apa efek dari narkoba? Oh, ternyata narkoba menghilangkan akal seperti orang yang yang mabuk. Nah, kan begitu. Maka akhirnya dicarilah hukum, oh kalau dalam Al-Quran mabuk itu akibat dari khomer. Khomer sifatnya memabukkan. Oh berarti narkoba itu sama dengan khomer, dikiaskan kepada ayat khomer. Maka dalil-dalil narkoba itu mesti memakai dalil khomer. Gitu ya. Jadi ini hukum tentang narkoba sekarang ini bukan tidak ada dalil, ada dalil, tetapi dalilnya adalah bukan Al-Quran, bukan Sunnah, bukan ijma, tetapi dalilnya adalah qiyas. Jadi paling tidak ada 4 hal ini. Jadi suatu amal soleh itu suatu perbuatan bisa dianggap sebagai amal soleh. Jadi ada Al-Qurannya, ya, hadisnya, atau ada ijma, atau ada qiyasnya. Bisa 4-4-nya ada, bisa salah satunya, ya, diantara 4 hal tersebut. Jamaah dirahmati Allah. Ya, jadi ternyata yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, ini ternyata bukan hanya orang yang beriman dengan hati saja, ya, beriman kepada Allah dengan hatinya, beriman kepada malaikat dan seterusnya dengan hatinya saja, tetapi dia tidak mau beramal soleh, tidak. Tetapi yang dapat kabar gembira itu adalah orang yang beriman dengan hatinya, kemudian dia praktekkan dengan perbuatannya, yaitu akhirnya berwujud dengan amal soleh. Apa isi kabar gembiranya? Isi kabar gembiranya adalah annalahum ajran hasanah, ya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Makisina fihi abada, mereka akan tinggal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Ya, mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berupa surga, di mana seorang yang sudah masuk ke dalam surga, dia akan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Maka tentu balasan ini bukan semata-mata baik, tetapi balasan yang lebih baik. Ya,
balasan yang lebih baik daripada yang dilakukan. Ya, coba kita coba mengkalkulasi, menghitung, ya, ibadah yang kita lakukan dengan balasan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ibadah yang kita lakukan, katakan sehari-hari yang wajib kita lakukan itu adalah sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu dalam sehari. Sekali sholat, ya, kita butuh waktu paling tidaklah 10 menit. Kalau kali 5 berarti 50 menit. Jadi dalam sehari 24 jam kita hanya meluangkan waktu 50 menit, atau katakanlah paling lama 1 jam 60 menit, ya, kita paskan. Dari 24 jam kita hanya beribadah kepada Allah yang wajib ini berapa? 1 jam. Ya, 23 jam ini kita untuk apa? Kalau kita hanya mengandalkan sholat 5 waktu, berarti kita sangat sedikit amalnya, karena hanya 1 jam. Ya, 23 jam kita pakai untuk, ya, banyak hal yang sia-sia, ya, hal yang sia-sia. Bahkan tidur juga lebih banyak lagi. Tidur paling rendah kata dokter itu normal tidur berapa jam sehari semalam? Tidur yang cukup adalah berapa Pak Dokter? 8 ya? 4 atau 5 jam? Ya, oh bukan 8 ya? Bukan. Iya, dalam 24 jam 8 jam. Dalam 24 jam 8 jam. Ya. Nah, kita pakai sholat 1 jam. Tidur 8 jam. Ya kan? Sisanya, nah ini untuk apa ini? Ya, kadang duduk di jalan, kadang ngobrol, kadang bicarakan orang dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke negeri akhirat, ternyata masuk surga. Masuk surga dengan kenikmatan yang selama-lamanya, dan kita mendapatkan segala macam fasilitas yang di dunia tidak ada fasilitas itu. Kita cari rumah yang paling mewah di dunia. Ya, di manakah rumah paling mewah? Berapa harganya? Terbuat dari apakah rumah itu? Ya pasti dari bata. Semewah apapun rumah itu dari batu bata. Ya, mungkin nanti aksesorisnya yang beda, aksesoris ya, aksesoris dalamnya mungkin beda. Mungkin dindingnya dilapisi marmer kan begitu. Ya, dan lain sebagainya. Tapi ya itulah yang maksimal yang kita dapat di dunia. Bagaimana dengan di surga? Di surga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita itu rumah dari intan berlian, rumah dari emas, rumah dari perak. Kemudian tamannya, ya, di taman itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan, pohon-pohon buah-buahan, buah kurma, buah anggur, buah pisang dan lain sebagainya. Di mana wujudnya sama kata para ulama, warnanya sama tetapi rasanya berbeda. Ya, kemudian ketika buah-buahan dimakan, dia yang terasa adalah sedap terus selamanya, tidak ada kenikmatan yang terkurangi. Kalau di dunia, ya semakin banyak kita makan, itu semakin hilang kenikmatannya. Ya, ketika tengah hari panas, pada saat puasa juga kelihatan ada orang jual es buah, kelihatan segar. Ini kalau diminum nikmat betul. Ya, kemudian kita minumlah itu. Minum siang hari panas-panas, ketika tenggorokan kita sedang kering. Nikmat betul. Ketika minum tegukan yang pertama. Habis 1 gelas, dikasih lagi, kira-kira sama nggak kenikmatannya? Nggak sama, udah berbeda. Ya, dikasih gelas yang ketiga, tambah, udah nggak mau. Karena di sini sudah penuh. Tetapi di surga itu tidak. Jadi ketika kita makan, berapapun banyak kita makan, dia tetap nikmat. Ya, dia tetap nikmat. Belum lagi di tamannya itu Allah buatkan sungai. Sungainya itu, ya, isinya aliran sungainya adalah aliran susu, sungai susu. Kemudian sungai madu. Kemudian ada sungai khamr. Ya. Kemudian nanti ada sungai air. Di manakah ada fasilitas begitu di dunia? Dan itu bebas kita nikmati selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Coba bandingkan, 1 jam kita susah payah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian balasannya, ya, selama-lamanya dengan segala kemewahan hidup di dalam surga, dan kita hanya mengorbankan waktu 1 jam. Kalaupun kita hidup 60 tahun, ya hanya 60 tahun. Ya, 60 tahun itu, ya,
60 kali 1 jam. Dan balasannya adalah demikian banyak fasilitas yang sangat mewah dan selama-lamanya kita nikmati. Maka tidak bisa dikatakan, ya, tidak bisa disebutkan bahwa balasan dari Allah itu balasan yang seadanya, tidak. Tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah balasan yang lebih baik daripada yang kita lakukan, dan itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita berbangga sekali, kita bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita ditakdirkan oleh Allah, ya, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin. Ya, mari kita jaga iman kita sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sampai ayat ini dulu ya. Ya, sampai ayat 3, ayat 1 sampai ayat 3, dan terakhir disebutkan bahwa kita nanti di apa namanya, di dalam surga itu kita akan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyebutkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya, jadi surga dan neraka itu sudah ada karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surga dan neraka dalam Al-Qur'an dengan istilah uiddat, dia telah disediakan. Berarti kalau makna telah, berarti telah ada. Surga dan neraka itu sudah ada, ya. Sudah ada, makanya nanti kalau kita berbicara tentang surga dan penghuninya, di antara penghuni surga itu adalah bidadari, maka bidadari itu pernah turun, ya, pernah turun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjemput para sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid di medan perang. Ya, Rasul yang menyaksikan sendiri bagaimana bidadari-bidadari itu memperebutkan salah seorang sahabat Nabi yang meninggal di medan perang. Ya, artinya kalau bidadarinya penghuninya sudah ada, berarti surganya juga sudah ada. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa surga dan neraka itu sudah ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.